Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kisah Mus'ab bin Umair. Ya, di pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Mus'ab bin Umair berhasil mengajak 3 tokoh ya masuk Islam. Maka di pihak lain orang-orang kafir Quraisy semakin geram. Mereka menyiapkan kekuatan untuk melampiaskan dendam mereka terhadap kaum muslimin. Maka terjadilah perang Badar dan kaum kafir Quraisy pun mendapatkan pelajaran pahit yang membuat mereka semakin kalap dan tidak waras. Mereka berusaha menembus kekalahan di perang Badar itu. Kemudian tibalah perang Uhud. Rasulullah berdiri di tengah barisan kaum muslimin menatap setiap wajah supaya siapa yang sebaiknya membawa bendera pasukan. Ketika itu maka terpilihlah Mus'ab bin Khair atau Mus'ab bin Khair. Ia maju dan membawa bendera pasukan dengan mantap. Peperangan berkobar dan berkecamuk dengan sengitnya. Pasukan panah kaum muslimin melanggar perintah Rasulullah. Mereka meninggalkan posisi mereka di atas bukit setelah melihat pasukan musuh lari terbirit-birit. Perbuatan mereka itu secepatnya mengubah suasana kemenangan menjadi kekalahan. Tanpa diduga pasukan berkuda musuh menyerang pasukan kaum muslimin dari atas bukit. Pasukan Islam pun kalang kabut. Melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, musuh pun mengarahkan serangan ke Rasulullah. Mus'ab bin Umair menyadari suasana gawat ini, maka diacungkannya bendera pasukan setinggi-tingginya. Dengan suara lantang ia bertakbir, Allahu Akbar, lalu maju menerjang, berkelebat ke sana kemari, mengibaskan pedangnya. Ia ingin mengalihkan serangan musuhnya yang sedang tertuju pada Rasulullah SAW. Ia menyerang sendiri, namun terlihat seperti satu pasukan tentara. Masya Allah. Sungguh walaupun hanya seorang diri, Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara. Satu tangannya memegang bendera pasukan yang harus terus berkibar, dan satunya lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Jumlah musuh yang dihadapi Mus'ab semakin banyak. Mereka semua ingin menginjak-injak mayatnya untuk mencapai Rasulullah. Marilah kita dengarkan apa yang diceritakan oleh saksi mata, bagaimana saat-saat terakhir sebelum Mus'ab bin Umair gugur sebagai syahid. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Ibrahim bin Muhammad bin Surahbil berkata, ayahku pernah bercerita begini, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera pasukan di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin porak-poranda, Mus'ab tetaplah gigih berperang. Seorang tentara berkuda musuh, Ibnu Komayyah, menyerangnya dan berhasil menebas tangan kanannya hingga putus. Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh para rasul. Lalu bendera itu ia ambil dengan tangan kirinya dan ia kibarkan. Musuh pun menebas tangan kirinya hingga putus. Mus'ab membungkuk ke arah bendera pasukan, lalu dengan kedua tangkal tangannya ia mendekap dan mengibarkan bendera itu sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh para rasul. Orang berkuda itu menyerangnya lagi dengan tombak, menghujamkannya ke dada Mus'ab. Mus'ab pun gugur dan bendera pun jatuh. Allah ya Allah. Gugurlah Mus'ab dan jatuhlah bendera. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Ia gugur setelah berjuang dengan gigih mengorbankan semua yang dimilikinya demi keimanan dan keyakinannya. Ia merasa jika ia gugur akan sangat terbuka peluang membunuh Rasulullah. Demi cintanya kepada Rasulullah yang tiada terbatas dan kekhawatiran akan nasib Rasulullah, ia menghibur dirinya setiap kali pedang menebas tangannya.
Ia mengucapkan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh para rasul. Kata-kata ini terus ia ulangi, kata-kata yang kemudian ia hari menjadi bagian dari ayat Al-Quran yang akan senantiasa dibaca oleh kaum muslimin. Masya Allah, perjuangan Mus'ab bin Umair ini luar biasa. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan hikmah dari pembacaan surah syarah sahabat Rasulullah ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.